Sahabat cerdas, apakah di lingkungan sekitarmu terdapat pohon mangga? Pada musim tertentu, pohon mangga akan berbunga dan beberapa minggu kemudian menghasilkan buah. Di dalam buah mangga terdapat biji yang akan tumbuh menjadi individu baru. Individu baru tanaman mangga kemudian akan tumbuh dan berkembang serta menghasilkan bunga dan buah. Nah, sahabat cerdas, pohon mangga tersebut artinya telah mengalami yang namanya perkembangbiakan, yaitu kemampuan memperbanyak diri dan menghasilkan keturunan baru. Nah, sahabat cerdas, bagaimana seandainya pohon mangga tersebut tidak mengalami perkembangbiakan, tidak menghasilkan keturunan baru? Maka pohon mangga tersebut akan menjadi langka dan bisa saja menjadi punah, dan kita tidak bisa lagi menikmati buah mangga. Untuk itulah, mari kita simak materi yang berikut ini. Sahabat cerdas, materi kita kali ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Apa saja yang akan kamu ketahui dari materi ini? Kita akan pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, baik melalui generatif atau kawin, atau vegetatif secara tidak kawin. Secara vegetatif ada vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Mari kita mulai dari perkembangbiakan secara kawin atau secara vegetatif. Ciri-ciri perkembangan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Sedangkan bagian-bagian bunga itu terdiri atas tangkai, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan juga bakal buah. Sekarang coba kalian sebutkan bagian-bagian pada bunga. A adalah bagian mahkota. Kemudian B adalah bagian kepala putik. Kemudian C, tangkai putik. Kemudian C, tangkai putik. Yang D, benang sari. E, ini adalah kelopak, bukan daunnya. F, dasar bunga. G, bakal buah. H, tangkai bunga. Masing-masing bagian dari bunga ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya alat kelamin jantan, yaitu benang sari. Nah, benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian alat kelamin betina, yaitu putik. Nah, putik ini adalah alat kelamin betina. Jika digambarkan dengan skema perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan akan seperti ini. Serbuk sari dan sel telur bersatu sehingga terjadi pembuahan. Dari pembuahan tersebut menghasilkan buah dan biji. Nah, dari biji itu tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat gambarnya. Serbuk sari yang jatuh menempel ke kepala putik akan menuju ke bawah, menuju ke bakal biji. Kemudian di sini terjadilah fertilisasi atau pembuahan.
akan menjadi calon tumbuhan baru. Nah, calon tumbuhan baru tadi kemudian membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Lalu kecambah tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin dapat terjadi pada pohon-pohon berikut. Contohnya pohon pinus. Sambil kalian amati ya ciri-ciri pohonnya. Kemudian pohon kelapa itu juga generatif melalui biji. Kemudian pohon mahoni. Nah, ini adalah pohon mahoni bagi yang belum tahu. Kemudian pohon kaktus dan juga pohon padi. Kita tadi sudah membahas bahwa proses perkembangbiakan secara generatif diawali dari penyerbukan, yaitu serbuk sari menempel kepada kepala putik. Nah, apa sih macam-macam penyerbukan? Kita akan membahasnya. Kali ini kita akan bahas terlebih dahulu macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari pada suatu bunga menempel pada kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari pada suatu bunga menempel pada kepala putik bunga lain, akan tetapi masih dalam satu tanaman. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari pada suatu bunga, pada suatu tanaman menempel pada kepala putik pada tanaman lain, akan tetapi masih satu jenis tanaman. Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari pada suatu pohon, suatu tanaman menempel pada tanaman lain yang berbeda jenis. Jadi perbedaannya, apabila penyerbukan silang tadi berbeda pohon, berbeda tanaman tapi masih satu jenis. Jika pada penyerbukan bastar, beda pohon dan juga beda jenis. Untuk semakin lebih jelasnya, kita akan lihat melalui gambar yang lain. Sambil kita ulang ya. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari menempel pada bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga, serbuk sari tadi menempel pada bunga putik bunga lain, akan tetapi masih satu tanaman. Nah, sedangkan penyerbukan silang adalah serbuk sari tadi menempel pada tanaman lain tapi masih satu jenis. Sedangkan pada penyerbukan bastar, serbuk sari tadi menempel pada tanaman yang lain dan beda jenis. Selain itu, macam-macam penyerbukan juga dapat dibedakan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah tanamannya sulit mengalami penyerbukan secara alami, makanya perlu dibantu oleh manusia. Memiliki struktur bunga yang unik. Bunga sulit mengeluarkan serbuk sari, sehingga perlu dibantu oleh manusia. Contohnya adalah salak dan vanili. Pada tanaman ini,
akan sulit untuk mengalami pembuahan apabila tidak dibantu oleh manusia. Yang berikutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Ciri-ciri bunganya, mahkotanya besar dan berwarna mencolok. Kalian lihat yang ada di sini, berwarna yang menarik bagi hewan, sehingga hewan tersebut tertarik untuk menghinggapi. Kemudian memiliki bau yang khas, menghasilkan kelenjar madu, karena madu itulah yang diincar oleh hewan-hewan tersebut. Nah, sehingga saling menguntungkan. Hewan-hewan tersebut mendapatkan madu dan bunga tersebut mendapatkan penyerbukan. Dan ciri yang lainnya adalah serbuk sarinya lengket. Kemudian ada pula penyerbukan yang dibantu oleh air. Ini terjadi pada tumbuhan air, contohnya Hydrilla. Serbuk sari tanaman Hydrilla ini terbawa arus air sehingga menempel di kepala putik. Selain itu ada juga penyerbukan yang dibantu angin. Ciri-ciri bunganya adalah bermahkota kecil dan tidak berwarna mencolok, sehingga nantinya yang membantu bukan hewan akan tetapi angin. Berikutnya, serbuk sarinya banyak, kecil dan ringan sehingga mudah terbawa oleh angin. Tangkai sarinya panjang, kepala putik besar dan berbulu, tidak memiliki kelenjar madu. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah padi dan jagung. Pada waktu angin bertiup, jagung melepaskan serbuk sarinya. Serbuk sari tadi akan menempel pada putik bunga jagung yang lain.